Izinkan saya untuk mentadabburi surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28 yang menerangkan tentang seorang anak adalah amanah bagi orang tuanya sekaligus cobaan baginya. Salah satu kebahagiaan yang paling sempurna ketika membina rumah tangga adalah memiliki anak disertai dengan ekonomi yang cukup, semua kebutuhan terpenuhi, dan keinginan tercukupi. Dengan keberadaan semua itu, maka rumah tangga akan terasa lebih lengkap dan lebih indah. Hubungan suami dan istri pun akan lebih erat dan lebih harmonis. Keberadaan anak dan ekonomi yang cukup akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap keluarga. Kehadirannya mampu menjadi warna terang dan penenang bagi kehidupan keluarganya. Kendati demikian, Al-Quran telah menyebutkan bahwa anak dan harta merupakan fitnah, sebagaimana yang dibacakan tadi pada ayat 28 dari surah Al-Anfal. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Selain menjadi kebanggaan tersendiri bagi setiap keluarga, harta dan anak juga menjadi fitnah. Merujuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam karya tafsir monumentalnya, yaitu Tafsir Mafatihul Ghaib, ia menjelaskan perihal korelasi antara kedua ayat ini. Menurutnya, penyebutan harta dan anak sebagai fitnah merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap umat Islam. Pada umumnya, penyebab munculnya pengkhianatan adalah karena cinta yang berlebih kepada anak dan harta, sehingga setiap manusia akan lebih sibuk pada keduanya daripada Tuhannya. Berdasarkan pendapat Imam Ar-Razi ini, maka dapat dipahami bahwa keberadaan harta dan anak bukanlah suatu musibah yang harus kita hindari. Tentu tidak demikian. Hanya pada umumnya, keberadaan keduanya terkadang menjadikan orang tua lebih cinta kepadanya, sehingga akan lalai terhadap tanggung jawabnya pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah disebut sebagai orang yang berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan olehnya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam karya tafsirnya ia menegaskan bahwa yang dimaksud fitnah dalam ayat di atas tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang jelek, sebagaimana fitnah yang dipahami manusia pada umumnya. Fitnah dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang jelek. Ini karena fitnah memiliki arti ujian dan cobaan bagi orang tua. Tentu hal ini lumrah adanya. Maka selama Al-Quran menyebutkan harta dan anak sebagai fitnah, maka seyogyanya kita harus memahami hal ini dengan sebenarnya. Fitnah bukanlah sesuatu yang tercela, karena maknanya adalah cobaan dan ujian. Maka beliau berpesan, dan wajib bagi manusia untuk selamat dari fitnah ini. Fitnah yang berbahaya adalah bagi orang yang gagal dan lemah ketika berhadapan dengannya dan tidak bisa mengurusnya dengan benar. Demikian tadabbur singkat ayat 27 hingga 28 dari surah Al-Anfal. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari ayat ini dan lebih amanah dalam memberikan pendidikan dengan tidak mengabaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab.